Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Ilin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini insyaallah kita akan menghatamkan kajian kita di surat Al-A'raf, yaitu di ayat 204 halaman 176. Al-A'raf ayat 204 halaman 176. Dalam ayat sebelumnya, di penghujung ayat 203, Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, hadza basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Al-Qur'an ini merupakan basair. Basiroh itu, basoro itu kan melihat itu ya. Itu merupakan bukti-bukti, hujah-hujah yang nyata, yang konkret, yang jelas, yang terang benderang dari Rabb kalian, sekaligus merupakan petunjuk ya, merupakan rambu-rambu, merupakan pedoman hidup, dan juga rahmat liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat 204 ini Allah berfirman, wa dan idza, apabila quri'a, dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah, lahu, bacaan Al-Qur'an itu, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun. Nah, ini merupakan doa, ini doa pengharapan dari Allah. Allah berharap agar kita ini manakala mendengarkan Al-Quran atau diam ketika Al-Quran dibacakan, Allah mendoakan mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Kan luar biasa Allah mendoakan kita itu. Allah berharap kita mendapatkan rahmatnya gitu. Nah, di sini menggunakan kata quri'a itu. Quri'a itu fi'il madi majhul itu, Pak. Asalnya itu qara'a itu. Kalau qara'a itu kata kerja pasif itu. Aktif. Kata kerja aktif. Kata kerja maklum itu. Fi'il madi ma'lum. Artinya bahwa pelaku yang membacanya itu biasanya subjeknya dimunculkan. Umpamanya wa idza qara'a Ustadz Fitoyo, itu qara'a biasanya, Pak. Tapi kalau disebut quri'a majhul itu
Jahil itu kan bodoh gitu. Bodoh itu orang yang tertutup akalnya, tidak kelihatan pengetahuannya kan gitu. Jadi disebut majhul itu karena subjeknya tidak kelihatan, tidak nampak. Ya sebetulnya subjeknya ada dan tentu subjeknya sangat luas. Kalau disebut dibacakan beda dengan membaca, Pak. Dibacakan beda dengan membaca. Kalau dibacakan dari sisi subjek, orang yang membacanya itu biasanya dalam momen-momen tertentu gitu. Dalam momen-momen khusus, Pak, kalau disebut dibacakan. Tapi kalau membaca, orang yang membacanya itu tidak dalam momen-momen tertentu. Umpamanya Bapak baca Quran aja, itu membaca. Bapak membaca Quran setelah maghrib, atau Bapak membaca Quran di rumah gitu, di saat santai, di saat waktu luang, itu membaca itu. Tapi kalau disebut dibacakan, nah itu dalam momen-momen tertentu, dalam acara-acara tertentu, acara-acara khusus. Pemanya nih dalam sholat fardu, nah, Al-Quran itu dibacakan oleh imam kepada makmum gitu. Dalam sholat 5 waktu itu dibacakan, Pak. Atau dalam khutbah Jumat gitu. Lalu khatib itu membawa atau memunculkan ayat-ayat Quran gitu, mengutip ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika ayat Al-Quran itu dikutip, itu dibacakan sengaja gitu. Oleh khatib itu dikutip ayat Al-Quran itu dibacakan. Atau dalam khutbah Idul Fitri, dalam khutbah Idul Adha, atau dalam pengajian-pengajian taklim seperti sekarang nih, itu sengaja dibacakan gitu, bacakan. Itu kalau dilihat dari sisi subjek. Kalau dilihat dari sisi objek, orang yang hadir pun memang sengaja berniat untuk mendengarkan. Seorang makmum nih, ketika ikut sholat berjamaah, karena posisinya dia sebagai makmum, maka sengaja dia itu bermakmum itu dalam rangka untuk mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Orang yang hadir dalam sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dia kan datangnya ke tempat sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan sengaja dari rumahnya berniat untuk menunaikan sholat Jumat gitu. Dari rumahnya berniat untuk mendengarkan khutbah Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Atau dari rumahnya dia berniat untuk mendengarkan gitu, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Nah, maka bagi orang tersebut ada kewajiban untuk mendengarkan gitu. Sekali lagi nih, ada kewajiban untuk mendengarkan. Makanya terkait dengan ini, Pak, terkait dengan ayat ini, seorang ulama dari angkatan sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang didoakan langsung oleh lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya yang sangat populer, itu Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah,
fakihkanlah, fahamkanlah anak ini tentang Islam. Karena waktu itu ketika beliau didoakan usianya masih kanak-kanak Pak. Dan luar biasa makbulnya, mustajabnya doa Rasulullah. Di kemudian hari Ibnu Mas'ud ini menjadi seorang sahabat terkemuka yang menjadi rujukan para sahabat yang lainnya. Ibnu Mas'ud ini seorang sahabat yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu indah bacaan Al-Qur'annya. Rasulullah sampai mengatakan begini, kalau kalian ingin tahu bagaimana indahnya ketika Al-Qur'an diturunkan, dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud ini. Nah, Ibnu Mas'ud pernah berkata pada saat beliau menjadi imam, lalu di belakang beliau makmum itu banyak yang membaca Al-Qur'an gitu, Bang. Walaupun berbisik-bisik ya makmum itu, tapi karena serempak jadi terdengar oleh Ibnu Mas'ud itu. Pada saat itu Ibnu Mas'ud berkata begini, mulai saat ini hendaknya kalian itu mengerti dan berpikir bahwa dengan adanya firman Allah Al-A'raf ayat 204 itu, kalau Al-Qur'an sedang dibacakan oleh imam maka dengarkanlah gitu. Itu Ibnu Mas'ud berkata seperti itu Pak. Itu yang namanya dibacakan Pak, dibacakan. Jadi seorang makmum itu wajib untuk mendengarkan. Tapi kalau bahasanya membaca, tidak ada kewajiban untuk mendengarkan. Bukan dilarang, bukan. Tidak diwajibkan untuk mendengarkan. Tapi kalau mau mendengarkan itu lebih bagus. Umpamanya nih, bapak itu lagi jalan, mau jalan kaki, mau pakai kendaraan. Tiba-tiba lewat sebuah masjid, yang di masjid itu ada orang yang sedang membaca. Bukan dibacakan, ada orang yang sedang membaca Al-Qur'an, Pak. Orang yang membaca Al-Qur'an itu katakanlah merebut masjid, merebut masjid sedang membaca Al-Qur'an. Lalu bapak mendengarnya. Itu bukan dibacakan tapi membaca, maka bapak sekalipun tidak berhenti dan tidak mendengarkan itu tidak berdosa, Pak. Kenapa? Karena si merebut subjeknya tadi, si pembaca itu bukan dalam momen khusus, dan kita pun yang lewat itu tidak dengan niat, tidak dengan sengaja untuk mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'an. Kan pas ngalewat gitu. Pas lewat depan Masjid Muhajirin, Abah Ridwan lagi baca Quran. Enggak perlu mampir ke Muhajirin, lagi membaca Al-Qur'an Abah Ridwan. Saya harus mampir dulu. Tidak diwajibkan, Pak. Jadi di satu sisi ini merupakan rahmat nih. Menggunakan kata quri'a itu rahmat, kasih sayang dari Allah, merupakan keringanan dari Allah ini. Cuma kalau bahasanya qoro'a ini Pak, kalau bahasanya qoro'a, bapak mau pergi umpamanya ke tong jauh-jauh lah, ke Purwakarta ya, komalamun kali itu tuh Pak, ke daerah Majalengka tuh, Majalengka lewat Talaga, itu kan masjid banyak tuh Pak, masjid banyak, barada gelade itu. Setiap ada yang membaca Quran berhenti, ada yang membaca Quran berhenti, kira napina tuh kan itu. Makanya menggunakan quri'a nih, bukan qira'a. Kalau qira'a itu berat bagi kita, berat. Tapi kalau quri'a itu keringanan dari Allah. Keringanan dari Allah itu. Jadi kalau seandainya nih dimaknai didengarkan, dibacakan
quri'a, maka setiap orang yang mendengar wajib mendengarkan. Makanya dalam khutbah Jumat itu kan yang namanya jamaah sholat Jumat, ketika khatib berkhutbah itu kan wajib didengarkan. Kalau tidak mendengarkan lagu kan itu, jangankan tidak mendengarkan, menyuruh jamaah lain, katakanlah anak-anak yang sedang ribut gitu, anak-anak yang sedang bermain-main, cicing gitu, itu tidak boleh kan. Yang punya kewenangan untuk mengatur itu kan khatib gitu. Itu karena betapa pentingnya yang namanya mendengarkan ketika Al-Quran dibacakan gitu. Nah ini kan menjadi ilmu bagi kita Pak, menjadi ilmu bagi kita. Nih kalimat berikut itu pastami'u itu. Jadi kalau Quran itu dibacakan pastami'u, asalnya itu sami'a, pastami'u maka dengarkanlah. Ini perintah ini. Pastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Diamlah. Jadi tidak bagus juga kalau sedang khutbah Jumat khatib baca Quran, jamaah makmum pun baca Quran juga. Ayat 205 nih. Wadkur, dan berzikirlah. Tentu dengan makna zikir yang sangat luas. Zikir itu kan mengingat Allah. Mengingat Allah itu biasanya penyebabnya dua. Satu karena lupa, kita lupa nih, hilap. Umpamanya bapak itu nyarikan pamajikan tepuguh alasanana, hilap tuh. Lalu bapak berzikir, astagfirullahaladzim, hilap itu. Jadi karena lupa lalu orang berzikir. Ada juga orang itu berzikir penyebabnya karena ingat gitu. Jadi yang pertama karena lupa, yang kedua karena ingat. Tapi endingnya sama, kita diminta untuk berzikir kepada Allah. Baik zikir dengan hati ataupun zikir dengan anggota badan ataupun zikir dengan lisan. Baik itu zikir dalam arti ucapan ataupun zikir dalam arti tindakan. Ini kita baca Al-Quran dalam rangka berzikir nih Pak. Kan Al-Quran sendiri namanya az-zikru, az-zikru pengingat. Kan suka ada begini nih, kenapa cenah lamun di muhajirin malamun tas salat teh sakareudeng ngadoana langsung baca Quran gitu. Itu teh baca Quran teh berzikir gitu. Berzikir dalam bentuk yang lain, dalam model yang lain gitu. Ada orang dapat musibah nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat apa itu Pak? Istirja, itu tempo hari pernah kita sampai istirja. Ada astagfirullah, itu zikir tuh. Ada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tul haula itu kan kalimat haukalah gitu ya. Kalimat haukalah itu zikir tuh, zikir. Bapak berinfak, bersedekah itu zikir dengan anggota badan itu. Jadi zikir itu tidak mesti dengan lisan gitu. Ada juga dengan anggota badan.
Nah, ketika berzikir itu ada aturannya. Diwadkur, dan ingatlah rabbaka, rabbu, fi nafsika, gitu. Dalam dirimu, gitu. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Jadi di Al-Quran diperintahkan berzikir itu dzikron katsira, itu berzikirlah kalian dengan zikir yang sangat banyak. Ada yang ditentukan jumlahnya, dicontohkan oleh Rasulullah, ada yang tidak, Pak. Ada yang tidak. Umpamanya nih, kalau zikir setelah sholat, Rasul mencontohkan pertama baca astagfirullah 3 kali. Yang kedua baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram 1 kali. Yang ketiga baca Allahumma lamani alima ataita wa lam utiya wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad 1 kali. Lalu baca kalimat tasbih subhanallah 33 kali, kalimat tahmid alhamdulillah 33 kali, kalimat takbir Allahu akbar 33 kali. Ditutup tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang dicontohkan seperti itu bilangannya itu. Tapi ada juga zikir yang bebas, yang tidak terikat, Bapak. Jadi Bapak diperintahkan zikir sebanyak-banyaknya. Cuman biasanya kan ada orang awam itu yang tidak tahu dan takut. Pak Ustadz cenai sebanyak nanti sabaraha kali. Saya teh kudu ngucapkeun subhanallah teh sabaraha kali. Sing loba we. Nya lobana sabaraha kali 1000 lah gitu. Eta teh jawaban kulantaran tadi si orangnya teh ngerti-ngerti gitu Pak. Cuman langsung oleh si penanya itu dipahami bahwa mengucapkan kalimat itu harus 1000 kali itu. Padahal mah itu mah bahasa simpel saja. Di wejaan sing loba teu ngarti. Geus dicontohan dibalikan deh sing loba teu ngarti teh 1000 kali we. Nah gitu Pak. Sebenarnya mah kurang teu 1000 teu naon, datang kan dikira bebas Pak. Geuning sok aya ngumpulkeun nyere 1000 kitu nya. Da ceuk Pak Ustad kudu 1000, lamun teu 1000 teu sah tuh. Padahal teh bahasa 1000 teh bahasa sederhana aja biar gampang gitu Pak. Gini seperti begini orang belanja, jeung pangmeuli ke ieu jajan ka warung gitu. Bere duit tah 500.000 jajan naon ieu teh? Nya jajan naon we kitu. Balikan deui jajan naon itu sagala rupa beuli lah di warung gitu. Lumayan kan gitu tah. Supaya gampang kan gitu Pak. Jadi Allah memerintahkan begini, dan ingatlah aku nih, kalau Allah dijadikan subjek Pak. Ini kan bisa dijadikan objek nih Allahnya nih. Sebetulnya ini kan yang berfirman Allah nih. Jadi kalau dijadikan subjek, ingatlah aku di dalam dirimu. Satu itu Pak, aturannya itu dalam dirimu. Yang kedua, tadarruan. Dengan tadarru, makna tadarru itu luas itu. Dengan lembut itu Pak, dengan sopan gitu, dengan santun, dengan penuh rasa takut, dengan penuh kehusuan gitu, dengan penuh rendah hati gitu, dengan penuh harapan gitu, dengan menunjukkan rasa fakir. Itu tadarru itu Pak, tadarru. Jadi tadarru itu nanti bisa
tunjukkan baik melalui lisan, bisa melalui hati, melalui lisan, melalui anggota badan. Melalui hati ini disebut tadarru, itu orang berdoanya dengan ikhlas itu. Dengan ikhlas. Kalau orang berdoa kemudian dia tidak ikhlas, berarti dia tidak tadarru. Yang disebut tadarru melalui hati, orang berdoanya itu dengan penuh harapan. Kan ada orang teh anu ngadoa teh siga nu teu butuh gitu Pak. Siga nu teu butuh. Ada orang yang berdoa sambil menyombongkan diri gitu. Jadi ngadoana teh da aing mangis loba duit ieu cenah gitu. Taman teu teh we ngadoa teh kan kitu teh aya anu kitu teh Pak. Makanya kemarin kita sampaikan tuh, ulama mengajarkan kalau berdoa untuk diri kita bagusnya tidak pakai mudah-mudahan gitu. Sebab mudah-mudahan itu terkesan kurang serius itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan hidayah gitu. Jangan mudah-mudahan, ya Allah tolong berikan saya hidayah gitu. Sing paten we Pak, sing paten. Ya Allah tolong ampuni saya gitu. Gini kemarin tuh di dalam hadis qudsi diajarkan tuh doa yang didapat oleh Rasulullah ketika Rasulullah bermimpi bertemu dengan Allah. Terus hafal tuh Pak. Kemarin di hadis qudsi gini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar bisa melakukan kebajikan-kebajikan. Wa tarkal munkarat, dan menjauhi keburukan-keburukan. Wa hubbal masakin, dan bisa mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirli, supaya engkau mengampuniku. Wa tarhamani, dan mengasihiku. Allahumma inni as'aluka hubbaka, aku mohon kepadamu cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan aku mohon kepadamu cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diri kepadamu. Itu enggak pakai mudah-mudahan itu. Jadi bahasanya itu tegas, simpel, jelas itu. Berbeda kalau mendoakan orang lain gitu. Mudah-mudahan gitu. Bapak Yusuf teh nikah deui. Nah, itu mudah-mudahan gitu, Pak. Mudah-mudahan, itu pakai mudah-mudahan. Jadi yang kedua itu tadarruan. Itu tadarruan dengan hati. Tadarruan dengan lisan, Pak. Tentu kita nih, Pak, logika kita itu akan mengetahui bagaimana orang itu tadarru dengan lisan gitu. Kayak begini nih. Ada orang itu berdoa dengan lisannya gitu. Tapi barangkali doanya itu lisannya itu mengucapkan doanya itu dengan mungkin dari sisi nada juga tidak menunjukkan tadarru, dari sisi tinggi rendahnya suara juga tidak menunjukkan tadarru gitu, Pak ya. Itu dengan lisan seperti itu. Jadi bagaimana lisan kita nih, bagaimana akal kita bisa memposisikan lisan kita berdoa dengan tadarru itu. Tempo hari itu pernah kita sampaikan. Ada perbedaan yang disebut nida. Nida itu ada dua, panggilan itu ada dua. Pertama ada panggilan dalam arti doa. Yang kedua ada panggilan dalam arti adzan.
adzan. Doa dan adzan itu panggilan, Pak. Cuman bedanya kalau doa itu diucapkannya dengan lembut, dengan berbisik-bisik, itu doa. Nabi mengatakan ketika ada orang yang sedang berdoa dengan suara keras, Nabi menegur tuh, kalian itu tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli, tapi kalian sedang berdoa kepada Allah, zat yang maha mendengar. Maha mendengar. Itu tadarru itu, Pak, tadarru dengan lisan. Atau tadarru dengan lisan itu tadi dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang sopan. Beda dengan adzan, Pak, dengan adzan. Adzan itu nida dengan suara yang keras, yang kencang. Bahkan biar tambah kencang pakai pengeras suara. Anu suara geus raloyo mah tong adzan kudu nama. Kan adzan mah kudu keras itu. Keras. Itu yang kedua, Pak, syarat yang kedua ketika zikir. Yang ketiga wakhifatan, itu khauf. Jadi khifah itu khauf. Dibarengi dengan rasa takut, Pak. Rasa takut. Atau kalau dalam bahasa ininya harap-harap cemas itu. Di satu sisi kita harus berharap, di sisi lain harus dibarengi rasa cemas. Orang nih berbuat dosa, lalu dia ingat kepada Allah. Di satu sisi dia berharap dosanya diampuni, tapi di sisi lain dia berharap cemas kalau dosanya tidak diampuni. Dengan harapan adanya muncul rasa harap agar orang itu tidak pesimis, tidak putus asa. Dengan adanya cemas, dengan harapan agar orang itu tidak meremehkan dosa, tidak menganggap enteng perbuatan dosa. Ini sikap tengah tuh antara al-khauf wa roja, harap-harap cemas, tengah-tengahnya gitu, Pak, tengah-tengahnya. Itu syarat yang ketiga ketika berzikir, Pak. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kok di Muhajirin berdoanya enggak dikeraskan gitu. Tak iya dalilnya, tak iya, Pak, ya. Dalilnya ini nih. Kan perlu mendidik orang lain. Anu teu arapaleun ngadoa gitu supaya arapaleun. Di Muhajirin dibuka taklim, Pak, pengajian. Supaya yang tidak bisa doa, tidak bisa zikir, arapal. Itu ada momennya, momen pengajian, taklim itu. Syarat yang keempat nih, wadunal jahri. Wa dan duna tidak al jahri, jahar. Tidak dikeraskan, diperkuat nih, Pak. Jadi tadi harus lemah lembut, berbisik-bisik, diperkuat nih dengan syarat yang keempat, dunal jahri, dengan tidak mengeraskan, minal qauli, dari ucapan. Jadi ucapannya itu di samping ini, Pak, harus sopan santun, tidak dikeraskan. Bil guduwi, baik di waktu gida gitu, di waktu pagi, wal asol, dan di waktu sore. Ulama bahasa mengatakan asol itu waktu antara asar sampai maghrib. Nah, ini disebutkan dua waktu ini karena dua waktu ini merupakan penghujung hari, Pak. Waktu pagi itu merupakan ujung awal. Waktu sore itu merupakan ujung akhir itu. Bukan berarti waktu malam tidak termasuk, bukan. Ini disebutkan pagi dan sore itu kan umumnya begitu, Pak. Yang disebutkan itu waktu pagi dan sore. Kalau orang mengatakan kapan gitu,
engkau itu berzikir kepada Allah di waktu pagi dan sore, bukan arti siangnya tidak, malamnya tidak, bukan. Wala, dan janganlah takun kalian menjadi minal ghafilin, orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Atau bisa dimaknai yang disebut dengan ghafil, orang yang lalai itu, kembali saja Pak kepada ayat sebelumnya nih, kalimat sebelumnya. Orang disebut lalai itu pertama kalau dia tidak berzikir. Yang kedua, dia berzikir tapi tidak tadarruk, tidak rendah hati, tidak rendah diri. Yang ketiga, orang disebut lalai itu kalau ketika berzikir tidak dibarengi rasa takut kepada Allah. Yang keempat, yang disebut lalai itu kalau orang ketika berzikir dengan mengeraskan suara itu, Pak. Jadi kembali itu Pak. Jadi kalau yang tadi itu kalimatnya positif Pak. Yang positif itu 4 tadi Pak. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan khifatan dunal jahri minal qaul. Yang kalimat negatifnya nih Pak, wala takum minal ghafilin. Jadi menggunakan kalimat positif dan negatif biar pemahaman kita itu lengkap itu. Terakhir 206. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang inda rabbika, di sisi Rabbmu, la yastakbiruna, tidak menyombongkan diri, an ibadati, dari beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Ya, bagaimana orang-orang yang tidak menyombongkan diri itu? Kan ada Pak orang itu yang ibadah dibarengi dengan menyombongkan diri. Orang ibadah tidak dibarengi dengan keikhlasan, itu menyombongkan diri. Orang ibadah tapi dibarengi dengan menghina orang lain, itu menyombongkan diri. Orang zakat tapi dibarengi dengan merendahkan orang penerima zakat, itu menyombongkan diri. Atau orang yang menyombongkan diri itu orang yang ibadah ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain. Makanya ketika berdoa diperintahkan harus berbisik-bisik paling tidak Pak, untuk menghindari kesan riya gitu. Kesan riya. Jadi kalau dengan suara keras itu potensi riyanya besar itu. Potensi riyanya besar. Kecuali Pak, kita diperbolehkan berdoa dengan suara keras itu dalam momen tertentu Pak. Umpamanya nih seorang khatib atau seorang ustad, khatib lagi berkhutbah nih di penghujung khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Jumat gitu. Atau dalam pengajian itu kan sedang ngaji, itu sedang khutbah, sedang taklim. Di situ ada jemaah tuh, ada jamaah. Yang jamaah itu mereka kan mengikuti, bermakmum kepada khatib, kepada gurunya yang sedang menyampaikan. Lalu khatibnya itu membacakan doa dengan suara keras, itu boleh Pak. Kan lamun khatib dengan doa dengan hati, aku mengamin kenana tuh paru dia kan hese meren, itu boleh Pak. Karena dalam momen memang yang perlu untuk didengar oleh yang hadir, oleh jamaah, dan perlu diaminkan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan pamajikan amah deui, amin. Ben kitu petah. Coba lamun dina hate erek kumaha ngaminkeun ada lamun kitu hese. Tapi lamun berdoa na sorangan-sorangan dina hate Pak. Dina hate. Teu kudu teuing batur apaleun kan gitu. Wa yusabbihunahu, nah, dan juga bertasbih mensucikan Allah, walahu yasjudun. Nah, ini
dan hanya kepadanya lah mereka itu bersujud. Ini termasuk ayat sajadah, ayat sajadah. Kalau orang Sunda bilangnya ayat sajadah. Itu biasanya itu ada tanda, ada lambang, itu lambang bergambar sajadah, Pak, itu. Itu di ujungnya kan ada lambang tuh, seperti gambar sajadah. Nah, itu di situ kita disunahkan untuk melakukan sujud, Pak. Sujud tilawah. Jadi ketika dibaca ayat-ayat sajadah, bukan wajib sujudnya, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Bacaannya sama saja, Pak. Mayoritas ulama mengatakan bacaan ayat sajadah itu sama seperti sujud biasa. Baik ketika sholat ataupun di luar sholat, ketika dibacakan ayat-ayat sajadah, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud. Atau kita yang sedang sendiri nih, sedang membaca Quran, membaca ayat sajadah, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.